Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman sekalian, mahasiswa, peneliti, dosen, pembelajar, pecinta, pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial. Senang saya bertemu dengan teman-teman sekalian yang tercinta. Kali ini saya, Heru Susetio, PhD, selaku koordinator mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial di Fakultas Hukum UI, ingin menyampaikan kajian tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan perundang-undangan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial dan perundang-undangan sosial. Kenapa hal ini menjadi penting, teman-teman sekalian? Karena kita itu penuh dengan tantangan di bidang kesejahteraan sosial. Karena penyandang masalah kesejahteraan sosial di kita itu begitu banyak. Fakir miskin, gelandangan, anak terlantar, anak jalanan, penyandang penyakit serius, penyandang HIV, AIDS, kemudian ODA dan sebagainya begitu banyak. Juga para pengungsi, korban gempa, korban musibah, gempa bumi, bencana alam begitu banyak yang menjadi bagian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan ini tidak bisa selesai kalau kita hanya berdiam diri. Tidak bisa selesai kalau kita hanya mengamati dari jauh. Harus ada yang mempelajari, yang mengkaji, termasuk memberikan solusi bagaimana kita bisa dengan bekal ilmu kesejahteraan sosial yang kita miliki, kita bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mereduksi kemiskinan, bisa menolong, memfasilitasi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena tidak mungkin menghilangkan kemiskinan, tidak mungkin menghilangkan angka PMKS sampai 0 itu tidak mungkin. Tapi kita bisa mereduksi, kita bisa mengurangi dengan kerjasama dari kita semua. Untuk itulah kita belajar hukum dan kesejahteraan sosial dalam rangka memahami, mengetahui apa tools-tools, apa model-model, apa cara-cara, apa mekanisme untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial. Teman-teman sekalian, mungkin kita tidak usah bermimpi terlalu megalomania atau terlalu ambisius ingin seperti negara Skandinavia, yang negara yang paling makmur sedunia dengan menerapkan Nordic welfare model. Karena mereka negara-negara yang begitu memang sangat makmur, pendapatan tinggi, penduduk sedikit, kesejahteraan terjamin, dan terjadi equal, mereka jurang kemiskinan tidak terlalu banyak dan pendapatan tidak terlalu jomplang, tidak terlalu tinggi jurang kemiskinan dengan di antara orang kaya dan orang miskin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu jauh perbedaannya, hampir egaliter ya. Walaupun tidak ada masyarakat yang sama rata, sama rasa, tidak ada. Kan negara komunisme itu utopia. Tidak pernah ada negara komunis yang benar-benar makmur ya. Lebih ke arah utopia. Namun teman-teman sekalian, kita punya satu social capital alias human capital, modal manusia yang itu sungguh luar biasa. Kita bersyukur, alhamdulillah, izin Allah SWT, kita 2 kali terpilih minimal sampai dengan kuliah ini sebagai bangsa yang paling dermawan sedunia, alias the most generous country in the world. Indonesia mendapatkan predikat sebagai bangsa yang paling dermawan sedunia menurut Charity and Aid Foundation, alias suatu lembaga yayasan yang berlokasi di Inggris yang membuat pemeringkatan negara-negara mana yang paling banyak berderma, paling banyak mengerjakan pekerjaan voluntarisme, dan paling banyak membantu orang yang tak dikenal. Dan kita nomor 1 pada tahun 2018 pada tahun 2021 sebagai the most generous country in the world. Ada 10 besar negara-negara yang disebut negara yang paling dermawan sedunia. Kita nomor 1. Nomor 2 itu adalah Kenya di Afrika, nomor 3 Nigeria di Afrika, nomor 4 Myanmar di Asia Tenggara, nomor 5 Australia, nomor 6 itu adalah Ghana juga di Afrika, nomor 7 itu New Zealand, Selandia Baru di Pasifik Selatan, kemudian Uganda juga di Afrika, Kosovo di Eropa Balkan, kemudian Thailand juga di Asia Tenggara. Itu 10 negara yang paling dermawan sedunia. Ada 3 kategori untuk disebut dermawan atau negara paling baik. Pertama adalah
senang berderma. Yang kedua adalah waktu yang diberikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerelawanan alias volunteerism. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang yang tak dikenal, helping the strangers. Dan kita mendapatkan angka nomor 1 untuk 2 kategori, yaitu untuk senang berderma dan juga untuk kategori pekerjaan kerelawanan. Bahkan disebutkan dalam laporan dari lembaga ini, 8 dari 10 orang Indonesia itu senang berderma, alias 80% orang Indonesia itu senang berderma. Ini luar biasa, sungguh modal sosial bangsa Indonesia yang sangat patut kita syukuri ya teman-teman sekalian. Mungkin sebagian datang dari prinsip agama, karena sebagian mungkin juga Muslim, sebagian punya agama yang juga concern dengan kalau kita bantu orang, maka kita mendapatkan benefit dari Tuhan, dari Allah SWT, sebagaimana yang kita pernah dalam konsep zakat, infak, dan sodakoh dalam tradisi agama Islam. Selanjutnya juga teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai, para pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial, pada saat bersamaan walaupun kita punya modal sosial yang luar biasa di bidang kedermawanan, juga senang berderma dan senang kerja-kerja kerelawanan, namun juga wajah kesejahteraan sosial di Indonesia tidak sangat bagus juga. Tidak sangat buruk, namun juga tidak sangat bagus. Masih banyak orang-orang yang bingung kalau dia sakit, dia gimana cara bayar rumah sakit dan bayar biaya perawatan kesehatannya. Kalau dia kecelakaan, bagaimana membayar biaya pengobatannya. Kalau dia pensiun, bagaimana menghidupi anak istrinya atau suaminya atau orang tua yang hidup bersama-sama dengan mereka. Karena usia pensiun tuh kadang-kadang tergantung, ada 56 untuk swasta, 58 buat PNS, 65 untuk dosen PTN katakanlah. Itu usia yang seringkali masih relatif sangat membutuhkan dana ya. Namun tiba-tiba pensiun, sementara anak, istri atau suami, orang tua itu perlu biaya untuk melanjutkan kehidupannya, untuk menikah, bekerja, cari nafkah dan sebagainya. Maka pensiun seringkali jadi suatu semacam palu godam ya. Semacam musibah kecil, kiamat kecil ketika dia pensiun. Apalagi kalau dia tidak punya program jaminan sosial atau asuransi sosial yang bisa menghidupi mereka pasca pensiun. Juga ada banyak kasus seperti ada orang-orang yang tidak bisa membayar rumah sakit sehingga disandra di rumah sakit ya, atau istrinya atau disandra atau bayinya ketika melahirkan juga nggak bisa diambil dari rumah sakit karena sang bayi orang tua nggak bisa membayar biaya perawatan atau persalinan bayinya sehingga ditahan di rumah sakit. Itu dalam beberapa kasus seperti itu. Bagaimana ada kasus di Jakarta pada tahun 2005, ada seorang pemulung yang harus memakamkan anaknya dari Jakarta ke Bogor. Dia nggak punya uang buat menyewa mobil ambulan, akhirnya menggotong anaknya dengan menggunakan kereta rel listrik KRL. Ini sungguh menyedihkan ya rekan-rekan sekalian ya. Nggak punya uang, akhirnya menggotong anaknya menggunakan dalam keadaan sudah meninggal dunia, sehingga dia dicurigai oleh penumpang lain. Kenapa kau membawa anak yang sudah meninggal? Dikira pembunuh. Dia bilang, anak saya tidak saya bunuh, tapi dia meninggal sendiri karena sakit muntaber yang berlebihan, akhirnya meninggal. Saya ingin memakamkan, saya nggak punya uang, makanya saya gotong ke Bogor karena biaya naik kereta lebih murah ketimbang saya menyewa ambulan dan sebagainya. Jadi sungguh menyedihkan deh. Dan begitu banyak mungkin teman-teman sekalian bagaimana wajah kemiskinan di negara ini, wajah yang sangat memerlukan concern dari kita semua. Itulah kita belajar mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial ini. Tema sekarang adalah tentang kebijakan sosial ataupun kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam suatu kebijakan publik, intinya adalah sebuah instrumen pemerintahan yang bukan hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga menyangkut governance, yaitu yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Itu namanya suatu kebijakan publik. Sementara kebijakan sosial adalah kebijakan publik ataupun public policy yang penting di negara-negara modern dan demokratis menurut Pak Edi Soeharto tahun 2008. Jadi suatu kebijakan sosial adalah kebijakan publik ataupun public policy yang penting di negara-negara modern dan demokratis. Karena sejarah menyaksikan, teman-teman sekalian,
bahwa semakin maju dan semakin demokratis suatu negara, semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial. Sebaliknya juga ada antitesisnya. Semakin tidak demokratis, semakin otoriter, semakin absolut pemerintahannya, maka semakin rendah perhatian negara kepada masalah kebijakan sosial. Karena kebijakan sosial pada hakikatnya adalah kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Saya ulangi, kebijakan sosial adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para pemerhati hukum dan kesejahteraan sosial, ada dua pendekatan dalam mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Menurut speaker dalam tahun 1995 dalam buku Edi Soeharto tahun 2008, pendekatan pertama adalah mendefinisikan kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan negara menyangkut urusan kesejahteraan atau welfare policy yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial. Itu yang pertama. Pendekatan kedua adalah kebijakan sosial sebagai disiplin akademis ataupun studi yang mempelajari kebijakan kesejahteraan, perumusannya, dan konsekuensinya. Jadi ada dua, pertama sebagai seperangkat kebijakan negara menyangkut urusan kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan dasar warga melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua sebagai suatu disiplin akademis adalah studi yang mempelajari kebijakan kesejahteraan, perumusannya, dan konsekuensinya. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian, pada intinya suatu kebijakan sosial adalah anak kandung dari negara kesejahteraan, alias social welfare adalah anak kandung dari welfare state, bukan anak tiri, bukan anak haram, tapi anak kandung dari welfare state. Karena menurut Pak Edi Soeharto, kebijakan sosial adalah anak kandung paham negara kesejahteraan. Sebagai sebuah kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara alias state obligation untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Dan itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan ya teman-teman sekalian, karena harus diwujudkan dalam beberapa instrumen atau dalam bahasa saya ada beberapa kategori kebijakan sosial. Itu ada 3 kategori. Pertama adalah melalui peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua melalui program-program pelayanan sosial. Yang ketiga melalui sistem perpajakan alias kesejahteraan fiskal alias tax policy. Jadi 3 pendekatan: peraturan dan perundang-undangan, program pelayanan sosial, yang ketiga melalui sistem perpajakan alias kesejahteraan fiskal alias tax mechanism atau tax policy. Dan sampai ini kita melihat bahwa sudah cukup banyak undang-undangan terkait dengan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ada yang Undang-Undang 45, ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004, Undang-Undang Kesos tahun 2009, Undang-Undang BPJS tahun 2011, Undang-Undang Pekerja Sosial tahun 2019, juga undang-undang macam-macam ya. Ada undang-undang tentang penanggulangan bencana, undang-undang fakir miskin tahun 2011, undang-undang kesejahteraan lansia tahun 98, undang-undang perlindungan anak tahun 2002 dan perubahannya tahun 2014, 2016, undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang perlindungan pekerja migran, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari di kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi intinya yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah negara kita mungkin belum mencapai tingkat kesejahteraan sosial universal, namun kita sudah memberikan regulasi yang sifatnya memberikan pijakan ataupun landasan untuk lahirnya kebijakan sosial. Ada di Undang-Undang Dasar 45 ada di Undang-Undang 45 pasal 33, pasal 28, pasal 34, juga pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, Undang-Undang SJSN tahun 2004 dan yang lainnya. Kita akan pelajari pada kuliah-kuliah yang akan datang. Demikian tentang kebijakan kesejahteraan sosial. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih perhatian teman-teman, sahabat-sahabat yang tercinta. Semoga kita semakin bersemangat untuk memajukan kesejahteraan sosial di Indonesia kita yang tercinta. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.